Perkenalkan, nama saya In Kurniawati dari kelas FM 21B. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Valentina dari kelas FM 21B. Perkenalkan, nama saya Alvina Dianova dari kelas FM 21B. Perkenalkan, nama saya Ranti Amelia dari kelas FM 21B. Perkenalkan, nama saya Siti Musrika dari kelas FM 21B. Kami akan mempresentasikan fenomena antarmuka. Pengertian fenomena antarmuka. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesi antara dua cairan tidak bercampur lebih besar daripada adhesi antara cairan dan udara. Atau aplikasi fenomena antarmuka dalam bidang farmasi. Yang pertama ada pembentukan dan kestabilan emulsi. Dalam pembuatan suatu emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator yang digunakan. Yang kedua ada absorpsi obat. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan atau pengayaan suatu komponen di daerah antar fasa. Yang ketiga ada suspensi. Suspensi merupakan salah satu contoh dari bentuk sediaan cair, yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem dispersi kasar yang terdiri atas bahan padat tidak larut tetapi terdispersi merata ke dalam pembawanya. Gaya kohesi. Gaya kohesi adalah tarik-menarik antar molekul yang sama jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Contoh peristiwa kohesi: tidak bercampurnya air dengan minyak, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler, air di atas daun talas, air raksa yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi kimia, dan raksa pada termometer. Gaya adhesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain dapat menempel dengan baik karena molekulnya saling tarik-menarik atau merekat. Gaya adhesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Contoh peristiwa adhesi: bercampurnya air dengan teh atau kopi, melekatnya air pada dinding pipa kapiler, melekatnya tinta pada kertas, air di atas telapak tangan, susu tumpah di lantai, garam yang larut. Contoh soal. Yang pertama, pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegang itu 4 Newton. Jika panjang permukaannya 20 cm, maka tentukanlah besar tegangan permukaannya. Pembahasannya, diketahui F atau gaya sama dengan 4 Newton, L atau panjang permukaannya sama dengan 20 cm, dikemeterin jadi 0,2 meter, terus tegang permukaannya rumusnya yaitu F dibagi L per Y sama dengan 4 dibagi 0,2 sama dengan 20 Newton per meter. Contoh soal yang kedua yaitu suatu tabung berdiameter 0,4 cm jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal sudut kontaknya 60 derajat. Jika kenaikan air pada tabung adalah 2,5 cm, maka tentukanlah tegangan permukaan air. Pembahasannya, soal ini itu dihubungkan dengan kapilaritas. Berdasarkan rumus kapilaritas yaitu H sama dengan 2Y cos theta per T kali G kali R 2,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2Y cos 60 derajat per 103 dikali 10 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 terus 2,5 dikali 10 pangkat 2 itu sama dengan 2Y atau tegangan permukaan setengah per 20. Tegangan permukaan atau Y sama dengan 50 kali 10 pangkat min 2 Newton
per meter, hasilnya yaitu 0,5 Newton per meter. Surfaktan adalah senyawa kimia yang pada konsentrasi tertentu dapat menurunkan tegangan permukaan dari dua cairan yang tidak bercampur. Apabila senyawa ini didispersikan dalam air pada konsentrasi yang rendah, akan terkumpul pada permukaan dengan dua orientasi, yaitu bagian polar yang mengarah ke bagian air dan bagian nonpolar yang mengarah ke bagian luar, sehingga membentuk suatu lapisan monomolekuler, maka dispersi akan memiliki ukuran seperti subkoloid. Fungsi surfaktan diantaranya adalah pembersih, pembasah, emulsifikasi, solubilisasi, dispersi, peningkat penetrasi, bahkan beberapa memiliki aktivitas antibakteri. Hampir setengah dari surfaktan yang ada dipergunakan di sektor waxing and cleaning. Jenis-jenis surfaktan. Yang pertama, surfaktan anionik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu anion. Yang kedua, surfaktan kationik, surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu kation. Yang ketiga, surfaktan non-ionik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. Yang keempat, surfaktan alkoter, surfaktan yang bagian alkilnya mempunyai muatan positif dan negatif. Yang terakhir, surfaktan alkanolamida, turunan asam karboksilat yang paling tidak reaktif. Karena itu, golongan senyawa ini banyak terdapat di alam. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.